Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Em, kita mulai dengan materi pertama kita, terminologi statistika. Ini sebenarnya beberapa sudah kita bahas kemarin ya, cuman kita ulang dulu supaya videonya bisa full. Siapa tahu ada yang kelolosan. Jadi terminologi statistika. Oh, sebelumnya ini adalah bahan kajian kita selama 1 semester ke depan. Terminologi statistika, statistika deskriptif, peluang dan distribusi peluang, terus statistika inferensial sebagian, kemudian kita akan UTS, baru setelah itu lanjut statistika inferensial, tambah analisis regresi dan korelasi, plus analisis varian, gitu ya. Oke, sebelum mulai kita mulai dari dua istilah ini, ada istilah statistik dan statistika. Jadi apa sih bedanya kedua istilah ini? Jadi kalau statistik itu adalah menunjukkan sekumpulan data yang terdiri dari angka-angka atau diagram yang menggambarkan sesuatu. Gitu. Contohnya adalah statistik kependudukan, statistik ekonomi, dan lain sebagainya. Artinya apa? Ini adalah data, sekumpulan data yang menggambarkan tentang data kependudukan, gitu ya. Nah, kemudian bagaimana dengan statistika? Statistika itu berasal dari bahasa Italia yang artinya negarawan. Ini yang pertama kali menggunakannya pada tahun 1700-an, kemudian mulai dipopulerkan dan seterusnya ya, itu sejarah aja. Nah, statistika itu sendiri adalah suatu ilmu pengetahuan yang mengkaji kumpulan metode-metode ilmiah. Nah, kumpulan metode ilmiah ini berkaitan dengan beberapa hal. Yang pertama adalah bagaimana teknik mengumpulkan datanya, kemudian bagaimana teknik kita menyajikan dan kita menganalisis datanya, kemudian data yang sudah tadi dianalisis bagaimana kita tafsirkan atau kita interpretasi, baru kita ngambil kesimpulan yang valid atau sah, dan terakhir bagaimana kita mengambil keputusan berdasarkan analisis dan kesimpulan yang tadi udah kita peroleh. Jadi kalau statistik tadi itu adalah sekumpulan datanya, kalau statistika itu adalah ilmu yang mengkaji macam-macam hal tentang data, mulai dari pengumpulan sampai mengambil keputusan. Gitu. Nah, statistika itu sendiri dikelompokkan menjadi dua, jadi ada statistika deskriptif dan statistika inferensial. Statistika deskriptif itu nanti cabangnya akan ada, kita kasih lihat penyajian data, bagaimana menyajikan data, bagaimana ukuran yang menunjukkan pusat data, bagaimana ukuran yang menunjukkan penyebaran data. Kemudian di statistika inferensial itu mencakup beberapa hal juga, ada peluang dan teori keputusan, metode sampling, teori pendugaan atau estimasi, pengujian hipotesa, regresi korelasi, dan analisis varian. Gitu ya. Ini yang akan kita bahas selama 1 semester ke depan. Nanti mungkin sekitar sampai sini, ini UTS-nya. Gitu. Oke, kita penjelasan tentang dua ini ya, deskriptif dan inferensial. Kalau statistik deskriptif itu mengkaji metode-metode untuk mengorganisir atau mengatur, memperlihatkan, mendeskripsikan data, bisa dalam bentuk tabel, grafik, ukuran ringkasan. Ukuran ringkasan tuh kayak mean, median, modus gitu ya, kalau waktu SMA kalian dulu. Nah, terus mendeskripsikan objek yang diteliti sebagaimana adanya. Jadi di statistika deskriptif ini hanya sebatas deskripsi, describe doang. Jadi kita kasih gambaran aja sebagaimana adanya, nggak dibuat analisisnya, nggak dibuat kesimpulannya. Yang bisa berlaku umum itu nggak sampai segitu. Jadi deskriptif itu hanya sampai sebatas mendeskripsikan. Jadi di sini kita akan bikin tabel grafik, terus kita akan hitung ukuran-ukuran ringkasannya kayak mean, median, modus, dan lain sebagainya gitu. Nah, kemudian kalau statistika inferensial ini adalah kajiannya adalah metode-metode untuk analisis data. Jadi analisis data ini kita jadikan dasar pengambilan kesimpulan tentang keseluruhan data populasi. Kan jadi kita ngambilnya sampel, dari sampel itu kita akan ngambil keputusan tentang populasi. Jadi keputusannya itu bisa didapat setelah kita melakukan analisis data. Nah, cakupannya kalau udah sampai penarikan kesimpulan atau inference ini, maka itu udah masuk ke
statistika inferensial atau ilmu statistik, ilmu yang mengkaji tentang metode untuk analisis data untuk pengambilan kesimpulan gitu. Nah, peranan statistika. Statistika tadi ilmunya ya, jadi peranannya bisa macam-macam. Contoh di kehidupan sehari-hari bisa untuk meramalkan, bisa untuk alat pengambilan keputusan, bisa untuk alat dalam meningkatkan kualitas atau meningkatkan kualitas atau mengontrol kualitas. Ini biasanya di perusahaan-perusahaan butuh quality control. Nah, selain itu untuk di ilmu pengetahuan kita bisa mempelajari fenomena yang bisa mendukung hipotesa awal kita dan lain sebagainya. Atau bisa juga untuk menyediakan kumpulan prosedur yang bisa kita pakai untuk menentukan keputusan tentang suatu populasi berdasarkan data sampel. Jadi intinya kita tuh mau ambil gambaran umum, kesimpulan umum tentang populasi. Karena populasi susah dijangkau, jadi kita gunakanlah sampel gitu kan ya. Oke, masuk ke data. Jadi data itu adalah suatu hasil pengukuran atau pengamatan yang dikumpulkan baik berupa fakta. Jadi ini data itu intinya kumpulan pengukuran atau hasil-hasil pengukuran, hasil pengamatan yang dikumpulkan bisa bentuknya fakta, angka, besaran, kategori, ataupun pernyataan. Data ini memberikan gambaran tentang perbedaan atau persamaan suatu individu atau objek lain berdasarkan karakteristiknya. Jadi ada kumpulan data-data. Kumpulan datum-datum digabung menjadi data gitu. Nah, ini syarat data yang baik. Ini kita review karena sudah di kelas kemarin ya, diskusi di grup. Syarat data yang baik yang pertama dia harus objektif, apa adanya, tidak ada unsur subjektivitas. Kemudian data itu harus bisa mewakili atau representatif. Kemudian errornya itu harus minimum, sesuai dengan masanya atau up to date, dan harus relevan. Ya. Nah, kita masuk ke pengelompokan data. Jadi data itu berdasarkan jenisnya itu ada dua, ada data kualitatif dan data kuantitatif. Kualitatif, kuantitatif. Kualitatifnya itu kepecah jadi nominal sama ordinal namanya. Kalau kuantitatif terpecah menjadi interval dan rasio berdasarkan jenis datanya. Sekarang kita cek satu persatu ya. Data kualitatif, jelas ya dari namanya aja kualitatif. Berarti data ini dinyatakan dalam bentuk yang bukan kuantitas, tapi dalam bentuk kategori atau pernyataan atau atribut ya. Terus data kualitatif ini tidak bisa diukur dengan pasti. Terus dia tidak mengasumsikan nilai numerik, jadi bentuknya adalah non numerik kalau kualitatif, tapi nanti bisa kita klasifikasikan dalam dua atau lebih kategori non numerik gitu ya. Misalnya apa? Tinggi, rendah, sedang, laki, perempuan, merah, kuning, hijau gitu. Itu adalah data kualitatif. Nah, data kualitatif tadi kan kepecah jadi dua ya, nominal dan ordinal. Kita lihat dulu yang nominalnya. Jadi nominal ini skala pengukurannya itu berupa penggolongan atau klasifikasi. Jadi kalau untuk data nominal ini paling rendah, skalanya paling rendah, hanya sebatas menggolongkan atau mengklasifikasikan. Contohnya digolongkan nama perusahaan, ada perusahaan A, perusahaan B, perusahaan C. Perusahaan A, B, C ini kan non numerik ya, bentuknya kualitatif dan hanya bentuknya digolongkan atau diklasifikasi. Status pernikahan, jenis warna merah, putih, hijau itu kan hanya diklasifikasikan. Jenis kelamin, laki, perempuan. Yang kedua, naik sedikit dari nominal, ada namanya ordinal, orde. Jadi selain dia klasifikasi ditambah satu orde, ada tingkatan atau ada urutan. Misalnya evaluasi produk, baik, sedang, buruk, dari paling atas baik, turun sedikit sedang, paling rendah buruk gitu. Jadi ada urutannya, ada ordenya. Kalau tadi di sini nama perusahaan A, B, C itu kita tidak bisa taruh karena hanya sekedar order, jadi kita tidak bisa tulis A lebih tinggi dari B, nggak bisa. Kecuali ada ukuran lain ya. Jenis kelamin, laki, perempuan, mau ditulis perempuan, laki itu sama aja. Karena belum ada urutannya. Jadi nominal, ordinal itu adalah data kualitatif. Nah,
Kalau nominal, mulai dari nominal tidak bisa di-ranking. Tadi udah jelas ya, perusahaan A, B, C itu nggak bisa di-ranking. Dapat diberikan kode numerik. Oh, misalnya perusahaan A kita namakan 1, perusahaan B kita namakan 2. Ini biasanya kita numerikkan, kita kodein ini untuk kebutuhan analisis pakai software, munculin grafik gitu-gitu ya. Nah, misalnya kita kodein 1 untuk laki-laki, 2 untuk perempuan, dikodein boleh, tapi dia non numerik, bukan angka, cuman dikodein aja. Kan awalnya datanya laki sama perempuan, cuman untuk mempermudah boleh kita pakai laki kodenya 1, perempuan kodenya 2. Tapi kode 2 tidak memiliki arti dia lebih tinggi dari kode 1 ya. Oke, nominal belum ada order. Yang kedua ordinal. Nah, ordinal ini tetap tidak bisa dilakukan operasi. Jadi nggak bisa ditambahin tuh tinggi ditambahin buruk, tinggi tambahin rendah jadi sedang, itu nggak bisa. Ya, jadi nggak bisa dilakukan operasi. Bisa juga dipakai kode numerik atau ranking. Misalnya baik itu kita kasih kode 1, sedang itu 2, buruk itu 3. Di mana 1 lebih tinggi dari 2 kan karena ada ordernya jadi bisa dikasih ranking. Oke, lanjut. Data yang pertama tadi kan kualitatif, sekarang data kuantitatif. Data kuantitatif ini bentuknya angka. Kalau tadi bentuknya kan pernyataan, kategori atau atribut ya. Jadi kalau di sini bentuknya angka atau numerik. Bisa diukur dengan pasti, jelas ya. Nah, kuantitatif ini kepecah dua tadi ya. Yang pertama ada interval. Oke, kita lihat. Jadi kalau cuman klasifikasi aja namanya nominal. Klasifikasi plus urutan namanya ordinal. Ditambah 1 klasifikasi urutan jarak jadilah data interval. Jadi udah mulai lebih tinggi skalanya. Contohnya suhu atau nilai. Misalnya suhu 0 derajat, 100 derajat, dan lain sebagainya. Nilainya dari 10, 90, 100 gitu. Udah ada jaraknya. Jarak dari nilai 10 ke nilai 100 jaraknya 90 gitu. Berjarak. Nah, yang paling tinggi skalanya itu adalah skala rasio. Ini yang biasa dipakai kalau udah mulai advance kita pakainya data rasio supaya analisis datanya tuh benar-benar numeriknya gitu ya. Ini biasanya data yang dipakai kalau mau analisis data yang kuantitatif. Nah, kalau tadi klasifikasi aja kan nominal. Klasifikasi tambah urutan ordinal. Klasifikasi urutan jarak interval. Ditambahin 0 mutlak. Itu rasio. Apa sih maksudnya 0 mutlak? Memiliki 0 mutlak ini artinya kalau udah 0 ya artinya 0 gitu. Misalnya pendapatan. Pendapatannya berapa? 0 ya, nggak ada pendapatan. Tinggi badannya 0 ya, nggak ada badannya gitu. Ya, jadi memiliki 0. Kalau udah angka 0 ya 0 itu mutlak. Nah, kalau di sini tadi suhu 0 derajat Celcius. Apakah nggak ada suhunya? Ada kan? Ada. Jadi 0-nya nggak mutlak. Suhunya ada tapi 0 derajat. Gitu. Ya. Skala pengukuran, interval ini tadi ya. Bisa diberi ranking. Ada temperatur 0 artinya bukan berarti dia tidak ada panasnya tapi ada cuman 0 gitu. Nilai 0 bukan berarti siswa tidak mempunyai kemampuan apapun kan ya, punya cuman nilainya 0. Nah, nilai ini kadang bisa rasio sama interval juga bisa sih. Tergantung perspektifnya. Rasio pada data tidak dapat dipertimbangkan. Nah, ini suhu 100 derajat tidak memiliki kehangatan. Nah, ini jadi rasionya tuh nggak bisa muncul kalau di sini. Apakah kalau suhu 500 derajat Celcius itu panasnya 2 kali? Kalau di 2 kali kan jadi 100 kan enggak gitu ya. Jadi rasionya tuh nggak bisa dipertimbangkan. Terus skala rasio bisa dilakukan operasi kan, nilai 10 tambah nilai 20 jadi nilai 30 gitu bisa. Nilai dari itu. Nah, kalau perusahaan nilainya 0 ya berarti dia kalau penjualannya 0 artinya dia enggak jual apapun, nolnya ya benar-benar 0, jadi ada 0 mutlak. Oke. Data kuantitatif. Nah, data kuantitatif tadi tuh selain dipecah jadi kuantitatif selain dipecah jadi interval dan rasio, data kuantitatif juga kepecah jadi dua, diskrit dan kontinu. Jadi kita lihat, diskrit itu adalah hasil pencacahan. Jadi pembilang, ya, jadi hasil pencacahan. Contohnya, bentuknya bilangan bulat yang dapat dihitung. Jadi data jumlah penduduknya kan 1, 2, 3 gitu ya. Jadi hasil pencacahan.
hasil dihitung, hasil penjumlahan gitu, hasil membilang. Jadi data jumlah penduduknya ada, data rumah ada 1, 2, 3 dan seterusnya. Bentuknya bilangan bulat yang bisa dihitung. Yang kedua data kontinu. Nah, berarti ini udah jelas kalau tadi discrete kayak gitu, berarti kontinu itu bentuknya bukan bilangan bulat yang bisa dihitung, tapi dia bilangan cacah yang berkelanjutan. Dia biasanya kita dapat kontinu itu dari hasil pengukuran. Misalnya, kalau tadi ini kan hasil perhitungan ya. Kalau ini pengukuran, mengukur tinggi tanaman. Oh, tinggi tanamannya bisa 11,6 gitu. Nggak mesti bilangan bulat. Tinggi tanamannya bisa 11, bisa bulat juga, cuman nggak mesti bulat. Tinggi tanamannya 11,6 cm misalnya gitu. Itu kan hasil pengukuran. Jadi bilangan kontinu. Kalau discrete tadi hasil perhitungan, dia bentuknya bulat, bulat gitu. Jumlah bisa nggak jumlah penduduknya ada 1,5 orang, kan nggak mungkin ya. Jadi itu adalah data discrete, itu bentuknya harus bulat. Nah, gimana cara memperoleh data? Bisa dari hasil publikasi tertentu, misalnya dikeluarkan oleh BPS, ada data, atau dari Dinas Pertanian, ada data dari perusahaan gitu. Jadi udah ada publikasi dari sumber tertentu. Selain itu kita juga bisa merancang percobaan. Jadi kita bisa, datanya tuh belum ada, tapi kita yang merancang, kita yang bangkitkan percobaan itu, bisa di lab-lab biasanya kalau kita ya. Selain itu, yang ketiga kita juga bisa melakukan survei. Nah, kalau survei ini datanya tuh udah ada, tapi kita yang kumpulin gitu. Misalnya survei penduduk, survei ekonomi, data penghasilannya berapa, data pembelanjaan, penjualannya berapa, datanya udah ada di setiap pedagang, tapi kita yang kumpulin itu survei. Di cara memperoleh data bisa dari publikasi, merancang percobaan, melakukan survei. Nah, lanjut, ada tipe variabel. Tipe variabel, variabel itu sama kayak data tadi, ada variabel kuantitatif dan variabel kualitatif. Variabel kuantitatif ini bisa diukur secara numerik, kuantitas ya. Terus datanya yang dikumpulkan itu disebut data kuantitatif yang tadi udah dijelasin. Nah, diklasifikasikan dalam bentuk variabel diskrit dan kontinu ya. Jadi kalau diskrit itu yang bisa dihitung, terus contohnya tadi jumlah rumah, jumlah mobil. Kalau variabel kontinu, variabel yang mengasumsikan nilai numerik dari interval tertentu. Jadi tadi pendapatannya bisa 11,5 juta misalnya di gitu ya. Oke. Variabel kualitatif yang kedua, berarti bentuknya kualitas ya, dalam bentuk variabel kategori ya. Tidak bisa diasumsikan dalam bentuk numerik, jadi bentuknya non numerik. Terus data yang dikumpulkan ya disebut data kualitatif. Contoh warna rambut, jenis kelamin dan lain sebagainya. Yang bentuknya non angka, warna itu kan merah, kuning, hijau, non numerik. Oke, lanjut. Ada lagi istilah. Jadi di bab ini kita belajar istilah-istilah dulu supaya nanti di bab selanjutnya kita begitu nemuin istilah ini kita udah paham gitu. Jadi bisa fokus tanpa belajar lagi tentang istilahnya. Yang pertama, populasi sama sampel. Ini udah familiar banget harusnya dari SMA ya. Populasi. Jadi ada populasi, kita ambil sampel gitu kan ya. Ini populasi, ini sampelnya. Populasi itu intinya adalah kumpulan semua unsur. Jadi semua unsur atau objek pengamatan yang memiliki definisi jelas dan akan kita uji karakteristiknya atau akan jadi perhatian kita. Itu namanya populasi, kumpulan semua unsur ya. Terus kalau sampel, berarti kalau sampel itu ya kumpulan dari beberapa unsur. Yang kita pilih dari populasi, kita pakai untuk dasar penarikan kesimpulan. Jadi nanti ngambil kesimpulannya itu, kita kalau ambil dari populasi kan susah ya. Jadi kita ambil dari sampel, beberapa unsurnya aja untuk narik kesimpulan tentang populasi. Cara pengumpulan data bisa survei sampel atau sensus populasi. Ya, survei sampel itu kita ingat tadi kita kumpulin data yang sudah ada. Kalau survei itu teknik pengumpulan informasi dari unsur-unsur populasi. Kalau sensus itu semua populasi. Jadi bedanya survei sampel ini, kalau survei itu hanya untuk sampel, kalau sensus itu untuk semua populasi. Kayak contohnya sensus penduduk.
berarti semua penduduk di sensus kan ya, yang umur 17 tahun ke atas dan punya KTP. Survei sampel ini berarti hanya sampel aja gitu. Nah, di sini dikasih tahu sensus itu jarang dilakukan karena sangat mahal dan memakan waktu. Makanya sensus penduduk aja dilakukan nggak setiap tahun kan gitu. Karena kalau populasi itu susah, mahal, jarang, populasi terlalu besar, makanya butuhlah sampel gitu. Oke, percobaan ini tadi udah ya. Nah, kenapa sih kita harus ngambil sampel itu tadi udah ya, efisiensi biaya, waktu, tenaga, karena populasi itu besar. Terus sifat objek pengamatan yang tidak memungkinkan diamati secara keseluruhan, misalnya ikan di lautan kan bergerak terus jadi susah kalau kita ambil populasinya, maka kita ambillah sampel gitu. Contoh, menguji kualitas lampu yang akan dijual. Saya mau tahu lampu saya ini bisa bertahan berapa lama sih gitu. Kan nggak mungkin semua lampu yang ada di perusahaan dicoba semua akan mati setelah berapa lama. Jadi nggak ada yang bisa dijual nantinya gitu. Gergaji, mau ngecek gergajinya ini tajam apa enggak mungkin dicoba semua kan nanti jadi hilang semua ketajamannya kalau dicoba terus gitu. Oke, ini ada beberapa latihan nanti bisa dicoba ya. Nanti kita akan lanjut bahas di minggu depan tuh statistika deskriptif ya. Sampai ketemu minggu depan. Assalamualaikum.